Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini saya warahmatullahi akan wabarakatuh. mewawancarai teman saya tentang Teknokom. Untuk soal pertama, menurut Anda apa yang menjadi nilai yang dibawa oleh teknologi komunikasi data dari struktur sosial, ekonomi, dan politik? Jadi menurut saya yaitu nilai yang dibawa oleh teknologi komunikasi data dari struktur sosial, ekonomi, dan politik adalah nilai-nilai seperti demokrasi, kesejahteraan, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kerjasama. Teknologi komunikasi data, memungkinkan orang-orang untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan mendapat manfaat dari proses sosial, ekonomi, politik, Teknologi komunikasi data memungkinkan orang-orang untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan mendapat manfaat dari proses sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di dunia. Nomor yang kedua, menurut Anda apa yang dimaksud dengan saluran transmisi dalam teknologi komunikasi data? Transmisi, menurut saya yaitu media yang digunakan untuk mengirim sinyal dari pengiriman data ke penerima data. Untuk soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ATM dalam teknologi komunikasi data? ATM, ATM menurut saya sebuah alat telekomunikasi elektronik yang memungkinkan nasabah bank intinya untuk melakukan transaksi keuangan seperti penarikan tunai, melakukan transfer, deposit, dan pembelian atau pembayaran. Oh begitu. Untuk soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan internet dalam teknologi komunikasi data? Internet gampang lah. Sebuah jaringan global yang menghubungkan berbagai perangkat elektronik di seluruh dunia. Bisa dipaham oleh saudara Faisal? Insya Allah bisa. Untuk soal berikutnya, menurut Anda apa yang dimaksud dengan audio streaming dalam teknologi komunikasi suara? Sejenis komunikasi suara yang dapat langsung diputar di internet tanpa harus mengunduh atau menyimpan terlebih dahulu, seperti audio VN lah pada umumnya. Untuk soal berikutnya, menurut Anda apa dampak negatif dari teknologi komunikasi suara terhadap kemampuan berkomunikasi secara langsung, verbal atau non-verbal bagi penggunanya? Dampaknya yaitu teknologi komunikasi suara terhadap kemampuan berkomunikasi secara langsung, verbal atau non-verbal bagi penggunanya adalah dapat mengurangi kemampuan berkomunikasi secara langsung, yaitu yang termasuk verbal. Yang termasuk non-verbal bagi penggunanya secara kebiasaan komunikasi melalui suara. Atau dampak negatifnya yaitu dari teknologi komunikasi suara terdapat kemampuan berkomunikasi secara langsung bagi penggunanya adalah dapat mengurangi kemampuan berkomunikasi secara langsung, verbal atau non-verbal bagi pengguna karena terbiasa berkomunikasi melalui suara atau audio saja. Untuk nomor berikutnya, apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik dalam radio? Gelombang yang terdiri dari medan listrik dari medan magnet yang berubah-ubah secara periodik dan merambat tanpa
memerlukan medium. Bagaimana menggunakan VoIP melalui komputer, tablet, atau handphone? PoIP ya, PoIP. Persyaratannya untuk mendapat penggunaan PoIP melalui komputer, tablet, atau handphone, memiliki koneksi internet yang stabil, cepat, dan aman, memiliki perangkat yang mendukung PoIP, dan memiliki aplikasi atau layanan PoIP yang sesuai. Bisa dipahami? Kalau bisa. Untuk soal yang berikutnya, menurut Anda apa perbedaan antara guide channel dan unguided channel dalam communication channel? Maksud Anda yaitu guided. Perbedaannya antara guided channel dan unguided channel dalam communication channel adalah guided channel menggunakan media fisik seperti kabel untuk mengirim dan menerima data dan suara, sedangkan unguided channel menggunakan media tanpa kabel seperti gelombang untuk mengirim dan menerima data dan suara. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Anda apa nama teknik transmisi yang menggunakan beberapa frekuensi untuk mengirim dan menerima data dan suara seperti kabel TV, WiFi, atau seluler? Biasanya ya menggunakan beberapa frekuensi ya untuk mengirim data dan menerima data dan suara, seperti kabel TV, WiFi, atau seluler adalah menggunakan broadband transmission. Seperti itu. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan pendapatnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.